Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Zahra dari jurusan Teknik Arsitektur dengan NIM F1E02107. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang syarat dan rukun wudhu serta yang membatalkannya, serta syarat dan rukun sholat serta yang membatalkannya. Syarat dan rukun wudhu. Syarat wajib wudhu: berakal, balik, Islam, suci dari haid dan nifas. Orang yang sedang dalam keadaan memiliki wudhu tidak diwajibkan menghilangkan wudhu yaitu berwudhu atas wudhu yang belum batal. Syarat sah wudhu: meratakan air yang suci ke atas kulit, menghilangkan apa saja yang menghalangi air sampai ke anggota wudhu. Tidak terdapat perkara-perkara yang menafikan wudhu atau menghentikan perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Masuk wudhu untuk tayamum. Menurut pendapat mazhab selain mazhab Hanafi, ia juga disyaratkan bagi orang yang memiliki hadas yang berketerusan seperti orang yang mengidap penyakit bezer atau selalu kencing. Disebut bersuci dalam keadaan demikian, dianggap bersuci karena unsur dan darurat. Rukun wudhu menurut 4 mazhab. Mazhab Hanafi yaitu membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki. Mazhab Maliki, niat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, muamalat. Mazhab Syafi'i, niat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, tertib. Mazhab Hambali, niat, membasuh wajah, membasuh tangan, membasuh kepala, membasuh kaki, muamalat. Yang membatalkan wudhu menurut 4 mazhab. 1. Keluarnya segala sesuatu dari jalur kubul dan dubur. Hal pertama yang membatalkan wudhu adalah keluarnya sesuatu dari jalur depan dan jalur belakang, seperti buang air besar atau air kecil. Begitu juga madzi, yaitu cairan yang keluar karena syahwat dialami laki-laki dan perempuan. Wadi, cairan yang keluar karena kelelahan atau yang keluar secara kencing atau sesuatu yang tidak biasa keluar dari kedua jalur tersebut seperti cacing, darah, dan lain-lain. Seperti hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, tidaklah batal wudhu seseorang kecuali keluar suara atau kentut. Hadis riwayat Tirmidzi. Sedangkan ada pengecualian dari ulama mazhab Hanafi, yaitu angin yang keluar dari jalur depan karena tidak dianggap najis. Adapun ulama mazhab Maliki mengecualikan keluarnya sesuatu yang tidak biasa seperti cacing, muntahan, kerikil, atau air kencing yang keluar dari dubur, feses yang keluar dari jalur depan, mani yang keluar tanpa syarat, syahwat. Hal-hal tersebut tidaklah membatalkan wudhu. Begitu juga orang yang selalu mengeluarkan cairan terus-menerus karena penyakit atau karena ia memiliki masalah kesehatan sampai membutuhkan perawatan medis. Seperti seseorang yang terus-menerus keluar air kencing tanpa disadari, atau buang hajat, atau bahkan istihadah. Dalam pandangan ulama jumhur mayoritas, hal tersebut tidaklah membatalkan wudhu. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i mengecualikan mani. Mengeluarkan mani tidaklah membatalkan wudhu, akan tetapi mewajibkan mandi. Adapun ulama mazhab Hanafi hampir sama seperti mazhab Maliki. Mereka mengecualikan orang yang senantiasa berhadas karena hal tersebut akan mempersulit keadaan. Yang kedua, melahirkan meski tidak mengeluarkan darah. Dan dalam ulama mazhab Hanafi, perempuan yang melahirkan saat tidak mengeluarkan darah tetaplah diwajibkan mandi. Keluarnya sesuatu selain dari jalur kubul dan dubur seperti darah dan nanah. Keluarnya nanah dan darah dapat membatalkan wudhu apabila kedua mengalir mengenai sebagian tubuh. Menurut ulama mazhab Hanafi, maka wajib baginya untuk membersihkan najis tersebut dari tubuhnya. Namun, apabila keduanya tidak mengalir seperti darah yang keluar dari hidung dan tertahan di hidung saja, atau nanah yang tertahan di bagian tubuh tertentu, maka tidaklah membatalkan wudhu. Ulama mazhab Hanafi merujuk pada hadis Nabi riwayat Abu Hurairah yang
berbunyi, tidak hanya setetes atau 2 tetes darah yang dapat membatalkan wudhu, kecuali ketika darahnya mengalir. Hadis riwayat Ad-Darukudni. Sedangkan ulama mazhab Hambali, meski berpendapat sama, tetapi ia mensyaratkan banyaknya darah dan nanah menurut pandangan masyarakat secara umum. Ukuran banyak menurut pandangan manusia tersebut yang menjadi standar batalnya wudhu akibat keluarnya darah dan nanah yang menjijikkan selain dari kubul dan dubur. Jika darah nanah yang keluar hanya sedikit meskipun mengalir, tidaklah batal wudhunya. Sedangkan ulama mazhab Syafi'i dan Maliki tidak menetapkan batalnya wudhu karena keluarnya hal-hal menjijikkan dari tubuh seseorang melalui selain kubul dan dubur. Kedua mazhab ini merujuk pada hadis Nabi riwayat Ibad bin Bashar bahwasannya Nabi pernah tertusuk panah saat sedang sholat dan ia tetap melanjutkan sholatnya dalam keadaan tertusuk. Yang keempat, ragu-ragu dalam berwudu. Terdapat khilaf di dalam ulama. Ulama mazhab Maliki, jika seorang muslim merasakan yakin kalau disuci atau minimal dia mengira-ngira kalau dia masih suci, lalu merasa ragu apakah dia hadas atau belum, maka wajib baginya untuk berwudu. Sedangkan menurut ulama Jumhur, wudu tidak batal jika terdapat keraguan kesucian di dalamnya. Misal, seorang merasa yakin dia suci, tapi di saat bersamaan ia ragu kalau dia berhadas, maka ia merujuk pada keyakinannya. Artinya, wudu tidaklah batal hanya karena terdapat keraguan. Yang kelima, apapun yang mewajibkan mandi. Demikianlah hal-hal yang membatalkan wudu menurut perspektif ulama 4 mazhab. Kita perlu mengetahui beberapa perbedaan dan landasan ulama dari berbagai mazhab agar bisa lebih berpikir terbuka dan menghargai perbedaan. Wallahu a'lam bishawab. Syarat sah sholat menurut 4 mazhab. 1. Sucinya tempat sholat. 2. Menutup aurat. 3. Sucinya pakaian. 4. Suci dari hadas besar maupun kecil. Kelima, sucinya badan dari najis. Yang keenam, menurut Syafi'i, Hambali, dan Hanafi berpendapat masuknya waktu sholat atau munculnya dugaan kuat bahwa waktu sholat telah masuk adalah syarat sah sholat, kecuali menurut Maliki bahwa syarat sahnya sholat menurutnya adalah mengetahui masuknya waktu, sedangkan dugaan kuat menurutnya bukan syarat sah sholat. Yang ketujuh, mereka sepakat bahwa menghadap kiblat merupakan syarat sah sholat, kecuali bagi yang berhalangan, contohnya saat perang dan saat takut yang berlebihan. Orang yang wajib berijtihad yang tinggal di Mekah atau Madinah yang tidak bisa melihat Ka'bah secara langsung karena jaraknya yang tidak memungkinkan dan tidak ada yang memberi informasi kepada dengan akurat. Kemudian, menurut Imam Hambali, orang tersebut harus menghadap kiblat walaupun melenceng sedikit arahnya yang tetap sah. Tetapi menurut mengatakan bahwa orang yang sholat harus menghadap ke Ka'bah secara langsung. Yang kedelapan, mereka sepakat bahwa sholat sunnah di dalam Ka'bah hukumnya sah. Rukun sholat menurut 4 mazhab. Menurut mazhab Hanafi, rukun sholat ada 6. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri. Yang ketiga, baca Al-Fatihah. Yang keempat, ruku', sunnah membaca tasbih. Yang kelima, sujud. Dan yang keenam, duduk tasyahud akhir. Menurut mazhab Maliki, rukun sholat ada 13. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri. 4. Membaca Al-Fatihah. 5. Ruku'. 6. I'tidal. 7. Sujud. 8. Duduk antara 2 sujud. 9. Duduk tasyahud akhir. Ke-10. Membaca tasyahud akhir. Ke-11. Membaca salawat Nabi. 12. Salam. Dan 13. Tertib. Menurut mazhab Syafi'i, rukun sholat ada 13. Niat, takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku', sunnah membaca tasbih, i'tidal, bangun dari ruku', sujud, duduk antara 2 sujud, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam, tertib. Menurut mazhab Hambali, rukun sholat ada 13. 1. Takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Fatihah, ruku', i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca salawat Nabi, salam, tertib, dan tumakninah. Yang membatalkan sholat menurut 4 mazhab.
Di dalam mazhab Syafi'i ada beberapa hal yang dapat membatalkan sholat, yaitu karena hadas yang mewajibkan wudu atau mandi, berbicara secara sengaja, menangis, merintih dalam sebagian keadaan, banyak bergerak, ragu-ragu dalam niat, bimbang dalam memutuskan sholat namun tetap meneruskannya, menukar niat satu sholat fardu dengan sholat fardu yang lain, terbuka aurat sedangkan ia mampu menutupnya, tidak menutup aurat padahal ia memiliki pakaian. Hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Maliki: meninggalkan salah satu rukun dengan sengaja, menambah rukun dengan sengaja, menambah tasyahud bukan pada tempatnya, tertawa terbahak-bahak, makan dan minum dengan sengaja, berbicara dengan sengaja, meniup dengan mulut secara sengaja, muntah dengan sengaja, terjadi sesuatu yang membatalkan wudu, dan yang terakhir terbuka aurat. Yang membatalkan sholat menurut mazhab Hambali, yaitu banyak bergerak karena najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga, membelakangi kiblat. 4. Terjadi sesuatu yang membatalkan wudu. 5. Sengaja membuka aurat. 6. Bersandar dengan kuat tanpa alasan. 7. Menambah rukun dengan sengaja. 8. Mendahulukan sebagian rukun dengan rukun lainnya dengan sengaja. Ke-9. Keliru dalam bacaan yang merubah arti dari bacaan itu padahal ia mampu memperbaikinya. Yang ke-10. Berniat memutuskan sholat atau bimbang dalam hal itu. Menurut mazhab Hanafi, yang membatalkan sholat yaitu 1. Berbicara dengan sengaja, lupa, tidak tahu hukumnya atau karena keliru. Yang kedua, membaca doa yang mirip dengan perkataan manusia. Yang ketiga, banyak bergerak. 4. Memalingkan dada dari kiblat. Yang kelima, makan dan minum. 6. Berdehem tanpa alasan. 7. Menggerutu. 8. Merintih, mengadu, menangis dengan suara keras. 9. Membalas ucapan orang yang bersin. Ke-10. Mengucap kalimat innalillahi ketika mendengar kabar buruk. Sekian presentasi saya pada materi kali ini. Apabila ada kesalahan, itu datangnya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.